Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau pakai kesempatan yang sudah Tuhan beri buat kita untuk memuji dan menyembah Allah kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat pujian, sujud dan terima kasih. Sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan
terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Haleluya, ya segala darah kasih raya. Haleluya, 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 Yesus. Oh, glory, 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 glory. Yesus, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, haleluya, Yesus, terima kasih. Glory, 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 haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Nanti saya minta Ibu Gembala untuk berdoa. Yesus, terima kasih. Haleluya, glory, hidupku sekarang, amin Tuhan, puji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, glory, Yesus, haleluya. Haleluya, amin. Bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat anugerah terbesar yang Engkau sudah limpahkan atas kehidupan kami sampai pada hari ini. Tuhan, kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu yang dahsyat dan luar biasa buat hidup kami. Kami hanya bisa naikkan pujian syukur kami kepada Engkau. Sungguh Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa. Kuasa-Mu tidak terbatas bagi hidup kami ya Tuhan. Saat ini kami rindu memberi sesuatu yang ada pada hidup kami untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu. Kami butuh Engkau, kami butuh hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di atas pujian-pujian kami. Tuh itu mari urapan-Mu tercurah bagi setiap pelayan-pelayan-Mu. Mulai dari song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, bahkan hamba-Mu Engkau sudah persiapkan untuk melayani kebenaran firman-Mu dan perjamuan kudus. Tuhan, layakan kami semua untuk menerima urapan yang daripada Tuhan. Biarlah di tempat ini dipenuhi dengan sukacita Allah, sehingga ada kebebasan di dalamnya, ada kemenangan, ada kesembuhan. Kami percaya dalam hadirat Allah sesuatu akan terjadi. Mari ya Tuhan, Kau hadir bersama kami pagi ini. Terpujilah akan nama-Mu. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, kami percaya Engkau sudah hancurkan dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah ini
dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mulaikan, kami buka dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mau naikkan syukur kita dan kita akan satukan hati kita mau angkat pujian. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam
pujian hormat hanya bagi Tuhan Allah kita. Kita sambung dengan pujian. Mari semua nyanyi haleluya. Kalau ada yang ingin bersaksi, saya persilakan. Mari semua nyanyi haleluya. Mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya. Mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Haleluya, haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Mari semua nyanyi haleluya. Mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, haleluya, memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Ku bersuka karena Dia. Bersuka karena Dia. Bersuka karena Dia. Haleluya. Tuhanlah sumber kekuatan dan sukacita kita. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian nilai hidupku. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidup, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus seperti hidupku. Bila kau tak berikan nyawamu, yang terbaik
buat segala kasih kebaikan-Mu Tuhan. Kami semua berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kita angkat pujian ini kepada salib-Mu Tuhan yang membuka mata hati. Haleluya Yesus, untuk kami selalu dekat kepada-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Terima kasih. Membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidup, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatan, anugerah yang selamatkanku. Yesus seperti hidupku. Bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Amin. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus seperti hidupku. Bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu Yesus. Nanti saya minta Bapak Riel untuk berdoa. Bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Atas kasih karunia. Yesus. Yesus, kita angkat pujian ref sekali lagi. Haleluya. Yesus seperti benar Tuhan Yesus. Bila Kau tak berikan nyawa-Mu Bukan karena kuat kami Tuhan, tersedia bagiku. Atas kasih sekali lagi Yesus. Oh Yesus, hanya Kau Tuhan.
kasih Tuhan. Terimalah pujian kami Bapa Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bukan karena perbuatan kami Tuhan kami boleh selamat ya Bapa. Tapi ini semua karena darah yang telah mengalir Tuhan di kalbu Tuhan. Bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Kau datang kembali pada hari ini ya Bapa. Bersama-sama kami Tuhan memuji Tuhan. Menyembah nama-Mu kembali ya Bapa. Haleluya Yesus. Kiranya semua persembahan kami ini Tuhan boleh berkenan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Siang hari ini Tuhan kami berdoa secara khusus ya Bapa untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah semua kata-kata yang keluar dari mulut bibirnya ya Bapa, ini semua dari-Mu saja ya Bapa. Kami terima berkat-Mu ya Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, tegur kami ya Bapa. Supaya kami boleh lebih kuat lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap menerima firman-Mu ya Bapa. Kau berkati setiap pelayan-Mu yang melayani pada siang hari ini Tuhan. Memimpin pujian, musik dan segalanya ya Bapa. Biarlah Tuhan pelayan ini tidak menjadi sia-sia. Tapi boleh menjadi berkat bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap menerima firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur buat pagi hari ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kita sudah nyanyikan tadi bahwa tanpa Tuhan memberikan nyawa, maka hidup kita menjadi sia-sia. Monitor di belakang tidak nyala ya? Oh, ada. Ya. Saya kira mixernya jadi, terus monitornya nggak jadi. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara lebih enak dengar suara saya yang nggak enak sedikit batuk. Puji Tuhan, ya saya awali dulu dengan berterima kasih kepada jemaat yang sudah memperhatikan kebutuhan gereja, ya berupa pemberian mixer, ya pembelian mixer. Saya percaya dan saya yakin bahwa tangan-tangan yang sudah terulur itu akan diberkati Tuhan, akan terus dipakai oleh Tuhan, ya pasti, ya Tuhan, firman Tuhan bilang pasti, ya bahwa kalau kita dipakai menjadi saluran berkat yang betul oleh Tuhan, pasti terus Tuhan akan pakai kita menjadi saluran berkat. Artinya Tuhan akan memberkati kita supaya kita bisa menyalurkan berkat itu. Nah, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan lanjutkan mengenai tahapan keselamatan. Ya, pada hari-hari ini saya berharap kita lebih menghargai keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Ya, ini agak sedikit macet nih. Macet di sini apa di sana? Di situ jalan. Di sini yang macet. Ya. Itu tahapan yang kita
belajar dalam minggu-minggu ini, ya, dimulai dari pertobatan, iman, lalu kita dibenarkan dan kita menjadi anak angkat, dan yang terakhir adalah dikuduskan. Ya, minggu lalu saya katakan walaupun dosamu merah seperti kirmisi, kalau engkau mau bertobat, ya, pada akhirnya akan menjadi putih seperti salju karena kita dikuduskan oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini kita pada tingkat yang paling tinggi, yaitu dikuduskan, ya. Puji Tuhan, ya, karena kita dikuduskan oleh Tuhan. Ya, saya selalu ingat bahwa bagaimana Tuhan ketika Dia mau memakai pelayan-pelayan, mau memakai orang Lewi, mau memakai imam-imam yang akan melayani di dalam kemah sembayang, itu mereka harus dikuduskan dulu. Ya. Mereka harus berusaha untuk hidup kudus. Ya. Itu dalam perjanjian lama, makanya tidak sembarang untuk masuk di dalam kemah sembayang. Ya. Hanya orang-orang tertentu yang sudah ditentukan, yang sudah ditugaskan, yang bisa masuk di dalam kemah sembayang. Ya. Karena termasuk semua perabot yang akan dipakai di dalam pelayanan itu harus dikuduskan. Ya. Makanya dulu waktu awal-awal Pantekosta masuk di Indonesia, itu nggak sembarang orang bisa naik di mimbar sini. Ya. Saya ingat ada satu gereja yang tidak boleh sembarang, apalagi anak-anak mau masuk di mimbar sini. Ya. Karena mereka memang masih berpegang teguh bahwa semua yang di mimbar ini harus dikuduskan. Ya. Nggak boleh alat di gereja ini dipakai di acara 17 Agustus misalnya, untuk nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang bukan untuk Tuhan. Ya. Semuanya harus dikuduskan. Ya. Nah, saudara-saudara, artinya kita sampai hari ini kita tetap menjaga kekudusan itu. Ayat pertama kita bisa buka dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ya, tadi nyanyian bagus sekali bahwa kalau Tuhan tidak menyerahkan nyawa, maka hidup kita sia-sia. Ya, kita tidak menerima keselamatan itu. Ya, karena itu ini dalam Romawi yang kelima, kekudusan atau dikuduskan. Ini adalah hal puncak yang kita harus tahu tentang bagaimana Allah, Dia sampai menyerahkan nyawanya supaya kita hidup dalam kekudusan. Dengan kekudusan itulah kita bisa melayani Tuhan. Ya. Saudara-saudara, saya percaya ketika kita semua kita menghargai pengorbanan Tuhan, ketika kita semua tidak menyia-nyiakan ya anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita pribadi lepas pribadi, kita punya kerinduan untuk bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Ya. Terkecuali kalau kita tidak menghargai pengorbanan Yesus. Ya. Pengorbanan Yesus, anugerahnya buat saudara dan saya, kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita ditebus dari segala dosa. Ya. Makanya Daud berkata, dengan apa kita akan membalas semua kebajikan Tuhan? Ya.
Dengan cara bagaimana kita membalas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kita. Ya. Salah satunya dengan kita melayani Tuhan. Jika kita menghampiri Allah dengan hati yang kudus, ya. Jadi kita dikuduskan supaya kita ada keberanian untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, menghampiri takhta Allah dengan hati yang kudus. Karena Allah kita adalah kudus. Ya. Hendaklah kamu kudus karena Allah kita adalah kudus. Ya. Kekudusan adalah merupakan syarat mutlak. Ya. Satu keharusan yang tidak bisa ditawar. Ya. Untuk kita bisa jumpa dengan Tuhan. Ya. Karena kekudusan itu adalah merupakan atribut Allah. Ya. Makanya ada pujian, tanpa kekudusan tak mungkin aku melihat Tuhan. Ya. Melihat aja gak bisa. Apalagi kita mau datang menghadap hadirat Tuhan. Tanpa kekudusan kita gak bisa. Ya. Karena itu pagi hari ini kita pantas, kita patut, kita layak untuk bersyukur. Ya, buat apa yang Tuhan sudah buat. Sehingga kita dikuduskan oleh karunia, oleh anugerah yang Allah dalam kehidupan kita, dia sudah kerjakan dengan sepenuhnya. Ya. Dia berikan nyawanya, ya, sesuatu yang mahal, yang itu dilakukan oleh Yesus. Ya. Karena itu pagi hari ini kita mau belajar tentang pentingnya kekudusan. Ya. Pentingnya kekudusan, kita bisa lihat ayat-ayat dalam perjanjian lama seperti apa yang saya sampaikan tadi. Dalam Imamat 22 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan kudus, tidak boleh sembarangan, yang dikuduskan orang Israel bagiku. Ya. Jadi pada zaman perjanjian lama, ketika mereka mau datang di dalam ibadah, ketika mereka mau datang bersekutu di dalam Tuhan, itu mereka benar-benar mempersiapkan diri. Ya. Mempersiapkan hati untuk menghadap Allah yang kudus. Apalagi pelayan-pelayan. Ya. Ini pesan kepada Harun dan anak-anaknya. Harun sebagai imam, pesan kepada anak-anaknya untuk mereka berlaku hati-hati. Ya. Tidak boleh sembarangan. Ya. Persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Ya. Di ayat yang ketiga, katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu yang datang mendekat kepada persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, perhatikan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku. Akulah Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita belajar dari umat-umat Allah yang hidup pada perjanjian lama, ya, itu menjadi gambaran buat kita yang hidup pada akhir zaman ini. Ya.
kita pun harusnya seperti itu. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyiapkan hati untuk berjumpa dengan Allah, Sang Penebus hidup kita. Ya. Saya pernah mendengar di Manado ketika mereka melayani perjamuan Tuhan, ya, sebenarnya mereka hidupnya tidak layak, lalu mereka melayani perjamuan Tuhan, ya, jatuh saudara-saudara, ya, mereka tidak diizinkan Tuhan, ya, untuk melayani perjamuan Tuhan, ya. Jadi dalam hal ini kita belajar betapa pengorbanan Tuhan buat menguduskan kita, ya, itu kita harus hargai, ya, kita harus hargai, ya. Setiap perjamuan kalau saudara memperhatikan di pembacaan firman, hendaklah kamu dengan cara yang layak untuk makan tubuh Kristus dan minum darah Yesus dalam perjamuan itu. Sebab tidak sedikit orang yang sakit bahkan meninggal jika dengan cara yang tidak layak. Ya. Saudara-saudara, apa maksudnya Tuhan menguduskan kita? Ya. Tuhan menguduskan kita supaya semakin hari kita semakin memiliki satu keberanian untuk datang kepada Tuhan. Dengan hidup kita dikuduskan, kita berani untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Dengan itu semakin kita layak, dan saya percaya saudara, proses penyempurnaan itu Tuhan akan lakukan buat gereja Tuhan, buat jemaat Tuhan. Ya. Karena itu mari kita belajar ini tentang tahap keselamatan ini. Ya, sengaja saya bawa lagi saudara kepada pelajaran ini karena hidup kita harus lebih meningkat, ya, seperti naik tangga dari bertobat. Jadi nggak cukup cuma bertobat aja, ya, nggak cukup cuma bertobat aja, ya. Kita harus ditambahkan supaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Beriman artinya orang yang hidup dia mengandalkan firman, ya. Lalu meningkat lagi, dia memiliki satu keyakinan bahwa hidupnya itu dibenarkan oleh Tuhan, ya. Oleh anugerah Tuhan, oleh karunia Tuhan, dia dibenarkan, ya. Dan dia terus naik lagi menjadi anak-anak yang menjadi anak angkat, ya, yang diangkat. Jadi yang berhak untuk menerima waris, ahli waris yang menerima janji-janji Tuhan, ya, sampai kepada dikuduskan, ya. Nah, ketika kita dikuduskan, Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari yang pernah kita pikirkan. Dia ingin supaya setelah kita dikuduskan, kita tetap hidup kudus, lalu proses penyempurnaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita harus kita akan menjadi mempelai wanita, di mana Kristus akan menjadi mempelai pria. Ya. Paulus pernah bilang bahwa hubungan suami dan istri itu digambarkan atau diibaratkan seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Ya. Nah, kita dikuduskan, ya, para imam tadi dikatakan dia harus mempersiapkan diri. Ya, harus mempersiapkan diri. Mereka harus menguduskan diri sesuai dengan ketentuan Allah karena melayani Allah yang kudus, ya. Dan apabila mereka memenuhi ketentuan Allah, maka mereka
Jika mereka tidak memenuhi ketentuan Allah, tadi dikatakan mereka akan dilenyapkan. Ya. Mereka akan dilenyapkan oleh Tuhan. Ya. Kalau kita belajar di ayat yang berikutnya dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Ya. Jadi bukan cuma hati, bukan cuma perkataan, tapi dalam tingkah laku, dalam hidup kita, ya, seluruh hidup kita. Kita harus menjadi kudus sama seperti Dia, Tuhan yang kudus. Yang telah memanggil kamu, ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Jadi standar kekudusannya itu adalah Allah sendiri. Kita harus menjadi kudus sebab Allah kita adalah Allah yang kudus. Karena itu kita dikuduskan. Ya. Kita dikuduskan. Nah, salah satu kita bisa lihat bertumbuh dalam kekudusan. Yang kedua, ya, kita harus terus bertumbuh di dalam kekudusan. Ya, saya pernah bilang begini, oleh darah Yesus, ketika kita percaya, oleh darah Yesus kita dikuduskan. Ya. Nah, setelah itu, masih bisakah orang percaya berdosa? Masih. Ya, masih bisa. Orang percaya masih bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan inginkan supaya kita mempertahankan kekudusan itu. Bahkan kita harus terus bertumbuh di dalam kekudusan itu. Ya. Kita terus bertumbuh di dalam kekudusan itu. Jadi pada waktu awal kita masuk dalam keselamatan itu, ya, dalam kasih karunia oleh percaya dan pertobatan kita, ya, kita mengalami pengudusan. Ya, awal pada waktu kita percaya, pada waktu kita bertobat, kita meyakini bahwa Yesus telah mati di kayu salib, itu adalah pengudusan awal. Ya. Pengudusan awal, dan tadi firman Tuhan bilang kita harus terus hidup di dalam kekudusan. Ya. Sampai seluruh hidup kita, ya, seluruh hidup kita, pikiran kita memikirkan hal yang kudus, hati kita, ya, memiliki hati yang kudus, mulut kita, ya, bicara kita, ya. Tuhan ingin kita hidup di dalam kekudusan, ya. Nah, kita bisa baca satu ayat dalam 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Ya. Saudara, kenapa kita mesti hidup penuh dengan Roh Kudus? Ya. Kita diawali dengan menuruti segala perintahnya. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita mengerjakan firman Tuhan, itu tanda bahwa Allah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Allah. Ya. Kalau di Yohanes 15, ya saya nggak tulis, tapi kita bisa lihat di Injil Yohanes 15 ayat 5 kali. Ya, Injil Yohanes 15
ayat 5. Coba kita keluar sedikit ya. Iya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ya. Tadi dikatakan, kalau kita melakukan perintahnya, maka ia ada di dalam Allah, ya. Dan aku di dalam dia, dan Allah ada di dalam kehidupan orang yang melakukan perintahnya, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa berbuat apa-apa, karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan ada di dalam kita? Kalau kita melakukan perintahnya. Ya. Janjinya di ayat yang ke-6, kita lihat. Ya, Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya, perhatikan saudara, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Apa saudara? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Luar biasa kan? Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ya. Jadi Tuhan tinggal di dalam kita, lalu firman Allah memenuhi kehidupan kita. Kita menghidupi firman Allah, kita hidup dalam firman Tuhan. Maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, kamu akan menerimanya. Saya pernah bilang bahwa firman itu akan menjadi berkuasa kalau kita lakukan. Kalau kita cuma baca, kita pelajari, firman itu seperti huruf yang mati. Ya. Alkitab kita kalau kita cuma baca, ya itu huruf-huruf yang seperti huruf yang mati, nggak ada kuasanya. Tetapi ketika kita melakukan firman itu, ya, firman itu akan berkuasa dalam kita. Ya, contoh perwira yang hambanya sakit dan hampir mati. Ya, Alkitab bilang dia hampir mati, ya sedikit lagi mati. Ya. Perwira ini awalnya dia bilang, tolong kasih tahu. Ya. Dia pergi ke sana. Tapi setelah ini hamba-hambanya pergi ke sana dan dia bilang, ya si utusan ini mereka datang kepada Yesus. Yesus, dia pantas ditolong. Karena dialah yang menanggung pembangunan tempat ibadah kami. Ya, para imam-imam ini dia datang kepada Yesus dan dia yang bersaksi kepada Yesus. Orang ini pantas ditolong, orang ini layak untuk ditolong. Karena dialah yang menanggung pembangunan ibadah kami, tempat ibadah kami. Ya. Setelah itu iman timbul di dalam hati perwira itu. Lalu dia berkata, sebenarnya kami tidak layak menerima engkau di rumahku. Asal engkau katakan saja sepatah kata, aku yakin hambaku akan sembuh. Ya. Artinya saudara-saudara, ketika firman itu mulai dihidupi, ya, ketika firman itu mulai diyakini, perwira ini dia begitu sangat yakin. Ya, katakan saja, sepatah kata saja, pasti hambaku akan sembuh. Ya. Firman itu berkuasa kalau kita lakukan. Ya. Nah, kita
kembali ke laptop. Ya, kita harus mengalami pertumbuhan di dalam kekudusan. Ya. Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Dia bekerja di dalam hidup kita. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Dia memenuhi kehidupan kita. Karena hanya Roh Kudus yang sanggup memimpin hidup kita dari kebenaran sampai kepada kebenaran. Ya. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita berjalan di dalam kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Roh Kudus ini luar biasa, saudara-saudara. Ya. Dia bukan hanya memimpin kepada seluruh kebenaran. Ya. Roh Kudus ini akan mendampingi orang-orang percaya. Ketika kita lemah, Dia berikan kekuatan. Ketika kita susah, Dia berikan penghiburan. Ketika kita menghadapi jalan buntu, Dia pasti akan berikan jalan keluar. Ya. Karena apa? Roh Kudus Dia akan mengantar kita sampai kepada kesempurnaan itu. Ya. Yesus katakan, aku naik itu lebih berguna. Supaya Roh Kudus turun. Roh Kudus turun inilah yang akan memimpin gereja Tuhan. Ya. Roh Kudus inilah yang akan menguasai gereja Tuhan. Supaya hidup di dalam kekudusan. Ya. Sehingga kalau saudara di Perjanjian Lama, ya, itu ada cerita tentang Eliezer. Eliezer adalah hamba Allah yang menjadi perantara untuk membawa anaknya Yakub, ya, Ishak, ya. Nah itu juga gambaran, Eliezer itu juga gambaran dari Roh Kudus. Ya. Sampai dia yang akan mencari calonnya Ishak itu siapa? Orang yang layak, orang yang berkenan, orang yang rajin. Ya. Untuk apa? Untuk dipertunangkan. Ya. Sama kita juga adalah gereja Tuhan yang akan nanti dipertemukan dengan Yesus sang mempelai pria. Dan sekarang Roh Kudus bekerja di dalam gereja. Ya, Roh Kudus memenuhi kita. Kalau kita mau membuka hati, ya. Sehingga Roh Kudus akan membawa kehidupan kita kepada seluruh kebenaran, ya. Sampai kapan? Ya. Kita akan bertumbuh ke dalam kekudusan Allah, menghasilkan. Jadi kita akan terus semakin bertumbuh di dalam kekudusan sampai ada hasil-hasil yang memang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya. Tapi sebelum sampai ke sini ada satu ayat yang saya tulis di sini, Efesus 4 ayat yang ke-13. Coba kita baca Efesus 4 ayat yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah,
kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita nggak boleh terus-menerus menjadi anak-anak rohani. Ya. Terus-menerus ya, kita terus masih anak-anak rohani terus. Ya. Saudara tahu kalau anak-anak ya, anak-anak dia cuma tahu minta, kalau nggak diberi nangis. Itu anak-anak. Ya. Kita harus menjadi dewasa penuh. Ya. Kalau kita sudah menjadi dewasa penuh, kita mulai memikirkan. Ya. Bukan taunya minta. Kalau seperti anak-anak dia cuma minta. Ya. Kalau nggak dikasih nangis. Ya. Gampang tersinggung. Itu anak-anak. Ya. Dan rohani kita harus terus bertumbuh. Ya, dengan kekudusan itu kita terus bertumbuh sampai kita sampai kepada tingkat kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, sampai kita menjadi pasangan yang seimbang dengan Kristus. Sebagaimana Dia kudus, kita juga harus hidup kudus. Ya, ya kita kembali ke laptop. Bertumbuh ke dalam kekudusan Allah akan menghasilkan sebagai berikut. Yang pertama, ya, kita akan semakin menikmati kemuliaan firman Tuhan. Ya. Saya katakan tadi bahwa firman itu bukan hanya menjadi bacaan biasa, tetapi ketika kita hidup di dalam kekudusan, kita akan semakin menikmati cahaya firman Tuhan. Ya. Akan menikmati kemuliaan firman Tuhan. Ya. Ya, David bisa tolong baca di Efesus 3 ayat 18 sampai 20. Dua Korintus 7 ayat 1 ditambah 2 Korintus 7 ayat 1. Ya, saudara-saudara, firman ini mendorong kita. Ya, firman ini mendorong kita untuk hidup di dalam kekudusan, hidup sesuai dengan firman. Karena itu dikatakan saudara-saudara yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Ya. Pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam hidup takut akan Allah. Ya. Jadi semakin kita hidup di dalam kekudusan, semakin kita mengerti firman, kita akan semakin hidup takut akan Allah. Ya. Kita akan terus menikmati kebenaran firman itu. Janji-janji daripada Tuhan itu kita semakin menikmati. Ya, hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan semakin kita hidup takut akan Tuhan. Ya. Saya percaya saudara-saudara ketika firman itu terus memenuhi, terus datang dalam hidup kita. Ya, firman itu akan terus menguduskan kita. Ya.
Firman itulah yang terus akan membersihkan hidup kita. Ya, seperti air yang mengalir terus, firman itu dia berguna untuk memperbaiki yang rusak. Ya. Firman Allah itu dia terus akan bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita hidup takut akan Tuhan, dan saya percaya kita akan semakin menikmati janji-janji Tuhan. Ya. Itu kerinduan Tuhan, dia menguduskan kita. Kita harus bertumbuh seperti ke arah situ. Ya. Dan kita kembali ke laptop. Yang kedua, semakin menjauhkan diri dari sifat dunia dan dosa. Ya, saudara tahu bahwa hidup kita hari lepas hari seperti dalam peperangan rohani. Ya, Ayub berkata bahwa hidup kita ini seperti orang yang bergumul setiap hari. Ya. Dan kalau kekudusan itu, kita bertumbuh di dalam kekudusan itu, akan menghasilkan bahwa hidup kita akan semakin menjauhkan diri dari sifat-sifat dunia dan dosa. Ya. Kita bukan hanya tidak suka terhadap dosa. Kita menjauh, kita tidak akan melakukan dosa lagi. Karena itu kita berjuang terus, peperangan terus tiap hari. Ya. Di Efesus 6 ayat 10, David. Efesus 6 ayat yang ke-10. Iya, puji Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Bukan hanya kuat fisik, saudara-saudara. Tapi kuat di dalam Tuhan. Ya, karena kita terus berperang melawan roh-roh di udara. Yang akan terus kalau Petrus menggambarkan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, dia mencari mangsa. Ya. Dia terus cari kesempatan kalau bisa menjatuhkan kita sebagai orang-orang percaya. Ya. Tetapi saya percaya kalau hidup kita dibungkus, diliputi, dipenuhi dengan kekudusan, ya, maka kita akan jauh dari cara-cara dunia, kita akan jauh dari dosa, karena firman itu akan membimbing kita terus untuk hidup di dalam kekudusan. Dan itu adalah merupakan buah-buah. Ya. Buah-buah dari pertumbuhan kekudusan adalah kita akan semakin menjauh dari cara-cara duniawi. Ya, kita akan menjauh dari kehidupan dosa. Lalu yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, akan semakin mempersembahkan diri, ya, menyembah, melayani Dia sepenuhnya. Saudara, ketika kita belum mengerti tentang arti pengorbanan Yesus menguduskan kita, kadang-kadang kita sayang diri, saudara-saudara. Kita sayang diri. Mau ini, takut nanti sakit. Mau itu, nanti takut sakit. Ya. Tetapi ketika kekudusan Tuhan itu memenuhi kehidupan kita, ya, betapa Allah sudah melakukan yang terbesar buat kita. Ya. Maka kita akan mempersembahkan diri. Ya. Hidupku bukan aku lagi, kata Paulus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Kehidupan kita persembahkan buat Tuhan. Ya. Kita akan semakin menyembah Tuhan, melayani Dia, melayani Tuhan sepenuhnya. Ya. Di 2 Korintus 11 ayat 2,
Sebenarnya ada begitu banyak ayat, tapi kita baca satu ayat saja dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua. 2 Korintus 11 ayat 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci, yaitu kepada Kristus. Ya. Jadi saudara tahu bahwa kita ini jemaat Tuhan, gereja Tuhan, kita sedang dipersiapkan menjadi perawan suci, artinya perawan yang kudus, kehidupan kita yang kudus, yang dikuduskan, yang sempurna untuk dijadikan mempelai wanita. Karena itu kita sudah dipertunangkan. Ya. Gambaran kita seperti sudah dipertunangkan dengan calon mempelai pria, yaitu Kristus. Karena itu jangan sampai kehidupan kita ini terus hidup di cara-cara duniawi, terus hidup di dalam dosa sehingga kita melukai sang calon mempelai pria, yaitu Kristus. Ya, jangan sampai kita melukai. Ya, sini dikatakan aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ya. Paulus bicara kepada orang-orang Korintus, ya, mereka yang jatuh di dalam dosa. Dia bilang, aku ini cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Kamu sudah dipertunangkan, ya, kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya. Kita tahu dia adalah kudus adanya. Dan saudara ini, kita ini sebagai tunangannya. Jadi mari kita menghargai, ya. Dia sudah mati buat kita. Ya, dia korbankan nyawanya buat kita supaya kita ada di dalam proses pengudusan itu. Ya. Sampai satu waktu nanti kita berjumpa dengan Tuhan, sang mempelai pria. Ya. Didapati kehidupan kita tidak bercacat dan tidak ada celah. Ya. Karena kita sudah dikuduskan setiap hari sampai kita mencapai kepada kesempurnaan. Ya. Sampai kita mengalami kesempurnaan itu. Dan saya percaya proses itu berlaku buat kita, jemaat GPDI Sukadamai. Ya. Jadi jangan sampai saudara ketinggalan. Mari kita masuk di dalam proses itu. Ya. Mari kita berada di dalam proses itu. Ya. Karena jangan sampai habis waktunya kita sia-siakan untuk hal duniawi, lalu kita tidak sempat lagi untuk memperbaiki diri. Ya. Coba dibuka di 1 Timotius 3 ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 16. Ini 1 Timotius 3. 2 Timotius 3, 2 Timotius 3 ayat 16. Sebab di antara mereka 16 ayat 16. Ya, sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Jadi firman Allah itu saudara-saudara, kalau dia datang kepada kita, ya, itu firman bermanfaat untuk mengajar kita.
Ya. Jadi ketika kita terima firman, kita terima pengajaran. Ya. Kita diajar, dididik. Untuk apa? Menyatakan kesalahan. Ya. Memang saudara-saudara, ketika kita dikorek kesalahan kita, ya, tentu mungkin kita akan berkata, aduh, ya, aduh. Ya. Sama seperti ketika kita melakukan satu kesalahan, ya, baik di kantor maupun di mana-mana, lalu kita dipanggil, kita ditegur. Ya. Kita ditegur. Ya, ini firman seperti itu. Ya. Dia mengajar kita untuk menyatakan kesalahan, tetapi jangan salah, tujuannya adalah untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, kalau kita mau dibawa kepada kebenaran, ya, salah satu proses supaya kita menjadi kudus, makanya kita perlu Roh Kudus. Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ya. Untuk bisa jalan di dalam kebenaran itu, kita harus mau ditegur, kita harus mau diperbaiki, kita harus membuka hati buat firman, sehingga firman itu bekerja di dalam hidup kita. Ya. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima perjamuan